Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada yang berkomentar di dalam video saya yang sebelumnya meminta tolong ditanggapi mengenai videonya Kang Deddy Mulyadi, karena beliau itu memberhentikan sekelompok orang yang kalau di bahasa Sunda itu terkenal ya, nyair di jalan untuk masjid. Dan setelah saya perhatikan videonya, ini sangat menarik ya, gestur yang diperlihatkan oleh Kang Deddy Mulyadi sedari awal. Ini di Sukabumi kalau tidak salah kejadiannya itu gesturnya sangat menarik, mulai dari turun dari mobil untuk menyapa orang-orang, kemudian sampai datang ke masjidnya, begitu sampai akhir. Ini saya sudah tonton ya meskipun tidak full semuanya diperhatikan satu-satu, tapi 90% lah sudah saya lihat begitu. Ya bagian akhirnya tidak saya perhatikan. Jadi setelah pulang Kang Deddy ya sudah saya selesai di situ nontonnya. Nah, ini untuk melihat, membaca begitu ya gestur, karena sekali lagi saya tekankan bahwa ini public figure yang akan banyak sekali opini terhadap semua perbuatan atau perkataannya. Kita akan saksikan dan akan kita bahas seperlunya begitu. Wilujeng aja. Kita kan jalannya macetnya, Pak, jalur nasional, jalurnya macet. Mohon Pak, Pami Bapak buka di dia nambah Nah, kemacetan. ini jalurnya macet, kalau Bapak buka di sini nambah kemacetan. mohon. Kumaha atuh? Ya abdi teh nuju milari solusi Pak, kumari abdi ngapalun Iya. masjid. Nah, saya sedang mencari solusi, sebab saya ini sedang membangun masjid, Hoyong rese gitu saya pengen selesai. Ka warga mah atos menyerah. Nah, kami sudah menyerah. Jangan kan Tapi teras kia paling macet Pak. Nah, ini memang salah satu problem juga ya dulu begitu. Jadi ini dulu yang kita bahas. Pembangunan masjid itu terus menerus dilakukan ya. Saya malah dulu waktu masih di Surabaya itu masjid masih bagus ini. Masjid masih bagus itu sampai dirombak lagi, kemudian dibikin bagus lagi. Saya heran, kok ini masjid masih bagus kok dirombak begitu. Mungkin ada ya di antara yang menonton keadaan masjid di kampungnya seperti itu. Jadi malah berlomba-lomba untuk membagus-bagus masjid itu, ada atau tidak? Silahkan di komen di bawah ya, itu supaya kita tahulah keadaan kita ini bagaimana. Jadi memang kadang-kadang tatkala kita itu memerlukan sesuatu ya, dalam hal ini contohlah masjid atau majelis taklim, warga sendiri itu sudah tidak mampu. Nah, kalau bagi saya, menurut saya gitu ya, kalau warga sendiri sudah tidak mampu, itu menunjukkan nggak perlu begitu. Karena masa kalau ini masjid skalanya apa? Skalanya ini RW atau skalanya itu desa atau masjid skala kecamatan. Nah, ini kalau misalkan orang-orang sudah enggan, sudah tidak mau menyelesaikan untuk kebutuhan mereka sendiri, ini pasti ada problem. Yang banyak sekali nanti di masyarakat itu problemnya gara-gara beda firqoh, misalkan yang ini masjid NU, kemudian Persis pengen bikin masjid yang mana pada akhirnya yang mau membangun itu cuma orang-orang Persis. Nanti masjid Persis sudah ada tapi masjid NU belum ada, akhirnya pengen bikin masjid NU, cuman karena warga di RW itu atau di desa itu Persisnya sedikit misalkan atau NU-nya sedikit, akhirnya ya nyair. Ini banyak terjadi. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah jadi masjidnya, itu di lembur itu, di desa itu sampai ada 2 atau 3 Jumatan. Nah, ini permasalahan. Jadi ada perkara yang harus dilihat dulu di sebelakang. Kenapa Bapak DKM ini Bapak DKM nanti akan memperkenalkan dirinya sampai memutuskan untuk quote and quote ya, nyair di tengah jalan. Memang ini bermasalah, menimbulkan kemacetan. Ya, abdi teh nuju milari solusi ke dapur Ya, Bapak sapoe menang sabaraha, dapat berapa di Nah, ini sini? Bapak sehari dapat berapa sehari? Ya desa naon? Ya desa Cisane Oh, Pak. coba Pak, yuk runtah menit yuk. Nah, ini belum dijawab, lihat sampah. Naon tadi bersihan. Sangat peka ya Kang Deddy Mulyadi ini terhadap sampah. Sungai-sungai ini udah seperti ini, kok dibiarkan begitu.
subuh tapi imah tuh sebaran itu antara dibersihan. Kita ibadah oke Pak. Nah bentar, ini Kang Deddy tahu betul ya. Ini udah berapa lama sampah tidak diberesin. Ini maksudnya apa ya? Ini juga pengetahuan juga sebetulnya. Kalau saya itu lihat ke sungai, kemudian melihat sampah seperti itu, saya nggak bakalan tahu ini kapan terakhir kali dibersihkan. Apa 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Kang Deddy ini tahu begitu kalau melihat sampah ini numpuk kayak gitu. Kata Pak DKM-nya ini setiap pagi dibersihin. Wah ini mah udah lama nggak dibersihin begitu. Tahu. Kalau saya mah dapat laporan kayak gitu misalkan begitu ya. Ini udah lama nggak, ini setiap pagi dibersihin. Oh ya udah besok bersihin lagi gitu. Paling kayak gitu. Ini udah berbeda. Dan Kang Deddy mengatakan membersihkan sungai juga ibadah kalau nggak salah. Ada masjid ibadah, ya kan? Tapi memutar ruta ke ibadah Pak. Nah, membuat masjid ibadah, mengut sampah pun ibadah. Sebentar, kita teruskan dulu sedikit lagi. Nah, coba aku Bapak, sok angkat ruta, sok. Nah kita di situ dulu ya. Jadi apa ya? Mengut sampah ibadah, kemudian sholat itu ibadah. Ya, cuman dimensinya berbeda. Nah inilah yang suka disamakan sama pendukungnya Demul ya, Kang Deddy Mulyadi itu. Jadi percuma beragama juga kalau tidak bermanfaat kepada yang lain. Percuma beragama kalau masih buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Enggak, ini dimensinya berbeda. Ya, mengut sampah itu kalaupun dikatakan ibadah itu bukan takorup. Jadi nanti ada 2 kan yang namanya apalah katakan ya sesuatu yang bernilai ibadah itu ada yang taat, ada yang takorub. Ini nilainya bukan takorub dalam pengertian tidak bisa kita itu menilai seseorang hanya dari seseorang itu peduli kepada lingkungannya, nggak bisa. Jadi nggak bisa dikatakan percuma juga sholat, baca Quran tapi sampah dibiarin, buang sampah di mana aja. Enggak, itu dimensinya berbeda. Jadi kalau misalkan orang sholat, orang buang sampah ya taruhlah kita musalamah dulu begitu ya, buang sampah itu dosa, maka ya dia dapat pahala sholat, dia dapat dosa buang sampah begitu. Jadi jangan dicampur adukan ini. Cuman kalau perkataan Kang Deddy Mulyadi di sini ya sampai saat ini begitu ya belum ada masalah dalam pengertian paling nanti pengikut-pengikutnya ini pengikut-pengikutnya banyak yang sesat ini saya lihat. Malah Kang Deddy-nya tidak sesat pengikutnya begitu. Oh iya mah Islami, ada mah masjid ibadah tapi ngangkat runtah di walungan kayak ibadah. Bikin runtah ke walungan kayak dosa. Nah itu buang sampah ke sungai itu dosa. Ya kita bisa musalamah di situ ya. Dalam pengertian mungkin apakah nanti bakal ada di dalam kitab-kitab fikih salah satu dosa itu membuang sampah sembarangan. Ini mungkin dulu sampah itu kan bukan sampah itu bukan problem kalau dulu. Sampahnya dulu itu kan sampah organik yang nggak ada sampah plastik. Jadi kalau misalkan buang sampah dulu sama sekarang beda. Dulu itu yang sampah itu paling kulit pisang, kulit pisang, kulit nangka, kemudian kulit salak ya, kemudian biji-bijinya paling kan itu. Jadi kalau misalkan buang sampah pun sembarangan dulu mungkin nggak ada masalah dan itu tidak pernah dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Buang sampah sembarangan itu setahu saya ya, sedangkal pengetahuan saya tentang fikih itu tidak akan ada. Ya paling yang pernah saya katakan itu buang kulit pisang karena itu kan licin berbahaya, bisa jadi orang itu terjatuh gara-gara tersandung ke situ. Nah duri-duri misalkan kan itu ada. Di antara syu'abul iman yang paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalan. Nah kalau dulu paling di situ saja permasalahannya karena memang sampahnya tidak seproblematik sekarang begitu. Cuman kalau buang sampah sekarang dalam pengertian sampah yang susah terurai, kemudian dikatakan ini katakanlah seperti Kang Deddy dikatakan tadi dosa, ini bisa musalamat kita. Ya. Sok kayak ngontrol RT na ieu ka dieu. Oh sok Pak, biasanya ya petugasnya itu Pak. Ada petugas. Nah ini gestur yang yang menurut saya ini genuine. Apa genuine itu? Ya asli lah, nggak dibuat-buat begitu. Jadi Kang Deddy ini nggak lagi pakai baju buat terjun ke sungai ya, pakai baju mau datang ke ulang tahun Kota Sukabumi. Kalau tidak salah itu acaranya. Lihat sampah turun. Ini saya mau bilang dulu sebentar ya. Saya itu nggak bakalan bisa pencitraan kayak Kang Deddy. Kalau ini pencitraan dalam pengertian saya tidak menuduh ini pencitraan. Tadi saya sudah katakan ini genuine begitu. Karena pencitraan itu sekali-sekali saja. Saya ingat dulu Jokowi itu ya waktu masih kampanye.
itu diundang Metro TV. Nah, di Metro TV itu lagi ngobrol sama presenter. Kemudian tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke Jokowi membicarakan permasalahannya bahwa istri saya itu begini dan begitu. Itu saya masih ingat betul. Istrinya itu dirawat di rumah sakit, kemudian habis biaya, butuh biaya sekitar 50 juta. Bawa surat rumah sakit. Kata Jokowi itu, sudah sini saya tanda tangan, ya kasihin, nggak usah bayar begitu. Nah itu berapa kali terjadi kejadian seperti itu? Itu cuma satu kali dan saya memang ya saya tidak katakan tertipu ya. Cuman kalau sekarang saya mikir-mikir lagi, loh kok dulu saya nggak berpikir itu settingan begitu? Karena memang itu tidak terjadi lagi setelahnya. Cuman sekali doang begitu. SMK misalkan ya, mobil SMK itu kan ya sudah selesai, nggak ada beritanya lagi. Nah Kang Deddy ini bukan baru-baru ya seperti ini udah beberapa kali. Jadi kalau dikatakan ini pencitraan, tidak lah. Saya rasa begitu ya. Ya kalau misalkan penonton mau hati-hati. Cuman sekali lagi terserah yang mau menilai seperti apa. Dan tadi ya saya katakan, saya itu kalau pencitraan harus sampai segininya saya nggak bakalan mau begitu ya. Ini ada urusannya sama perkara yang kotor-kotor ya, dalam pengertian saya nggak bakalan ya memang kan setiap orang memiliki apa ya, punya karakternya masing-masing. Saya itu paling susah kalau disuruh beres-beres bersih-bersih, itu paling susah. Jangankan ke sungai seperti ini, di kamar aja kalau berantakan disuruh beres-beres itu saya nyuruh istri begitu. Nggak bisa. Ini genuine keluar dari karakter seseorang dan ini bagus, ini baik. Kalau misalkan harus pencitraan setiap ngelihat yang kotor seperti ini, saya rasa tersiksa sekali hidupnya. Ya, enak. Tuh liatin ya, itu buat tangan ini buat nyentuh perkara yang kotor tanpa halangan, itu kelihatan kok kalau nggak biasa begitu. Kalau tidak terbiasa itu kelihatan. Saya nggak bakalan mau. Nggak bakalan mau saya. Kalau harus seperti ini dalam pengertian Kang Deddy hebat begitu ya. Saya nggak bakalan mau kalau di lembur misalkan ya ada kerja bakti ini harus kayak gini. Kalau misalkan ada orang yang sekiranya bisa dibayar untuk menggantikan tugas saya bakalan seperti itu begitu. Ini tanpa apa-apa ya, dalam pengertian setiap orang itu punya karakternya masing-masing, dan ini sudah karakternya Kang Deddy Mulyadi. Nggak pakai sarung tangan ngambil perkara yang kotor itu kalau nggak biasa, dari mimik wajah itu kelihatan. Ini nggak ada keraguan itu, no hesitation. Angkat apa kain apa? Banser ya. Nah itulah, bagus lah banser ansor seperti ini ya. Ini kalau udah dicontohkan sama pemimpin, jadi tiap hari minta sumbangan di jalan, sehari berapa dapatnya? Paling sedikit 500.000, paling banyak 1 juta. Itu yang mungutnya ada bagiannya. Berapa persen? 20% buat yang mungutnya. Jadi nah ini yang dipinta untuk dikomentari ya. Satu hari dapat sedikit 500, banyaknya 1 juta, buat yang ngambil dipotong 20%. Saya nggak bisa komentar juga sebetulnya ya bagaimana ini. Jadi begini, saya katakan ya, masjid-masjid itu sekarang sudah banyak diambil atau dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten. Saya tidak mengatakan Bapak ini gak kompeten lah, cuman karena secara zahir akan nampak begitu, akan kelihatan. Kalaupun Bapak ini memang benar DKM-nya, cuman ini seharusnya dikelola oleh orang yang kompeten. Ini kan bukan DKM tadi, saya baca itu posisinya itu bidang usaha. Nah, ini kan harusnya sama orang-orang yang kreatif ya. Bidang usaha, masjid, kerjaannya nyair. Jadi daya kreatifnya itu cuman sampai nyair di tengah jalan. Kayak nggak ada lagi di warga itu yang bisa memiliki ide-ide kreatif untuk usaha. Ini Masya Allah ya. Saya terlepas dari, saya kira niatnya mulia semua. Nanti di belakang itu ada ibu-ibu. Saya kira niatnya mulia semua. Yang mana saya katakan niat mulia itu belum tentu nanti perbuatannya ikut mulia juga. Jadi perbuatan itu kalau bagus, harus perbuatannya dulu yang bagus. Begitu. Jadi niat mah nanti, niat urusan kita sama Allah itu belakangan niat mah. Jangan niat kita bagus tapi cara mengerjakannya jelek begitu. Enggak, memang di dalam mengerjakan niat itu yang pertama. Iya, tapi kan kalau
apa perbuatan itu, misalkan seperti sholat ya, seperti sholat itu kan niat itu di pertama dikerjakannya, betul, tetapi kan kita sholatnya harus tahu yang sah, jadi nggak karena niatnya ini bagus kemudian sholatnya jadi bagus gitu, belum tentu ya, ilmunya dulu. Nah jadi ilmunya harus bagus, ilmu untuk orang-orang yang ngurus masjid harus bagus ilmunya. Ini kalau misalkan tadi ya sehari dapat 500.000, kadang-kadang 1 juta, kemudian buat yang ngambil itu kena potongan 20%. Sebelum ditentukan bagaimana hukum fikihnya, ini kan jadi masalah. Begitu. Orang itu kan tatkala ngasih misalkan di jalan ya 5.000, misalkan 10.000, itu kan dengan niatnya itu apa? Kalau ditulisin di depannya untuk masjid, ya berarti kan zahirnya itu wakaf ya, harus untuk masjid begitu. Kemudian diambil untuk yang nyairnya. Ya entahlah, ya ini silahkan di komen juga di bawah, ini kata saya dilematis ya, dilemanya di situ. Kalau dari 1 juta itu 200.000 buat yang mungut. Seharusnya Jadi tidak ada. 50.000 sehari. Jadi apa ya? Warganya udah nggak bisa ngasih duit, kemudian tatkala nyair di jalan masih diambilin juga. Bukan masalah besar kecilnya, 20%-nya bukan. Ini uang orang yang meniatkan diri untuk mewakafkan uangnya untuk masjid. Nah ini bermasalahnya di situ. Jadi kalau misalkan warganya sudah tidak bisa menyumbang sudah tidak bisa menyumbang uang, ya kan nyumbang tenaga begitu. Nanti 100%-nya akan dikasihin semua. Lah ini warganya sudah tidak bisa nyumbang uang, kemudian nyumbang tenaga pun masih minta dibayar. Ini repot ini. Dan saya tidak mengatakan ini khusus hanya pada kejadian ini saja. Ya mungkin ini sudah umumnya seperti itu. Silakan nanti di komentar biar kita tahu juga. Nyairnya. Jadi engke mah harus dalam kategori micen runtah kawalungan ge haram kategorina. Nah, itu harus apa buang sampah ke walungan itu haram. Saya di sini tertawa karena beberapa kali Kang Deddy itu bilang ya di dalam permasalahannya ini haram itu haram, ini haram itu haram, tanpa beliau itu mengetahui juga seluk-beluk bagaimana untuk mengharamkan sesuatu. Bukan saya tidak setuju, tadi saya sudah katakan, bukan saya tidak setuju buang sampah itu haram. Wah, jelas itu perkaranya mudah sekali untuk diputuskan begitu ya, kalau kita berbahsul masail itu mudah sekali untuk diputuskan. Cuma nanti ada bahasa yang lebih bagus dari Kang Deddy daripada bahasa haram. Ini tidak akan ada problem. Cokot ah, Pak. Nah ini lagi jalan ngelihat sampah langsung nangkap lagi. Ini apa ya? Saya katakan nilai plus lah. Mudah-mudahan bukan satu-satunya kelebihan Kang Deddy Mulyadi dalam menjadi gubernur. Mudah-mudahan bukan satu-satunya kelebihan. Tapi ini nilai plus untuk seorang pemimpin. Mana Pak Kadesna? Ya, belum tahu warga. Sudah berapa hari ini bersihan? Tuh, udah berapa hari kan? Orang Jawa Kelihatan Barat, itu. orang Sukabumi tepan garulis. Nah, bentar itu orang Jawa Barat, orang Sukabumi itu cantik-cantik. Nah, ini mah setuju 100%, Kang Deddy. Nyalain urusan mobil sampah. Nyatu eta mesti lila, Pak. Tuh, Terus udah lila. lah. Masjid. Jadi saya mulai hari ini Bapak hentikan mungut di jalan. Nah, ini apa namanya? Bagus ya. Sudah sampai di masjidnya nih. Pertama, membuat kemacetan. Yang kedua, membangun citra buruk terhadap umat Islam. Kurang Islam. Itu apa benar membuat citra buruk kepada umat Islam? Ya, saya setuju lah musalamah itu ya. Jadi yang masalahnya itu kan yang terganggunya bukan cuma orang-orang yang non muslim saja. Ya kadang-kadang kita juga yang lagi di jalan terganggu begitu ya. Saya tuh khawatir kalau orang-orang apalagi di sini ini ada di jalan provinsi, tadi kata di jalan nasional ya, yang suka apa nyair di tengah jalan itu kita lagi kencang nggak kelihatan begitu. Ini berbahaya juga. Jangan mungkin nggak pernah ada ya kasus orang yang lagi apa minta nyair di jalan itu kecelakaan. Saya juga nggak tahu. Cuma kalau saya sendiri pribadi kalau lagi bawa kendaraan begitu suka kaget, mengganggu memang dan merusak citra Islam ya, suka jadi apa jokes. Macenanya jeung masjid ge kuat minta di jalan. Oh ya. Ya, nih. Bapak kan sehari 1 juta dapatnya. 500 sekarang mah menurun. Menurun. Ya, betul. Sebulan 1 juta. Betul. Ya. Paling gede. Ini saya Itu kasih untuk berlama 1 ya? bulan, nggak usah mengut di jalan, 30 juta. Nah sekarang Nah, ini minta nggak pakai saya lama-lama ya, kasih duit gitu. Itu apa namanya?
Enak. Oh itu pencitraan, urusan kamu mau menilai pencitraan itu. Udah zohirnya seperti ini, orang terbantu begitu. Urusan pencitraan nanti udah bukan waktunya kampanye. Nanti kalau misalkan kita mau melihat siapa yang lebih bagus daripada siapa nanti waktunya kampanye begitu. Ini kan kita lagi membahas sesuatu yang lagi rame. Mudah-mudahan jadi ibroh, jadi apa ya bahasanya itu, jadi teladan begitu. Mudah-mudahan jadi teladan. Ya urusan misalkan nanti ikhlas atau enggaknya, pencitraan atau enggaknya, ini mudah-mudahan jadi teladan. Kemarin waktu Jokowi itu ada bagusnya juga kan, waktu mau jual mobil SMK itu kan, jadi banyak orang-orang yang pesen. Cuman nggak tahu nggak mobilnya. Minta 1 jam sama warga. Nah, Bersihkan lingkungan. bentar, ini ada minta imbalannya Kang Dede ini. Ini ngasih 30 Nah juta sekarang ya. saya hanya minta 1 jam sama warga. Bersihkan lingkungan sungai. Nah, Ya, saya minta itu minta imbalannya, bersihkan sungai. Sudah, berarti ini mah nggak ada nilai ibadah. Kita baca zahir lagi ya. Ini mah nggak ada nilai ibadah dalam pengertian ini bukan lillah. Cuman saya katakan begini ya, nanti bacalah di kitab-kitab tentang yang membahas tentang ria begitu. Ini kan dari zahir kita mengatakan ini upaya Kang Deddy Mulyadi untuk menghentikan perkara-perkara seperti ini, dan upaya itunya tidak minta imbalan begitu. Jadi ngasih duit yang meminta imbalan, tolonglah bersihkan sungai dan lain sebagainya. Tetapi kan apa yang ada di sebalik itu Kang Deddy tidak meminta imbalan. Jadi dalam pengertian kita itu harus bisa melihat perkara itu satu-satu begitu ya. Dan misalkan kalau kita berandai-andai begitu ya, memang ngasih duit 30 jutanya ini nggak ada nilai pahalanya karena memang Kang Deddy pun menyebutkan minta imbalan. Tetapi tatkala misalkan nanti selama sungai itu ngalir bersih dan itu ditilu oleh orang lain, Kang Deddy dapat pahalanya dari situ. Begitu. Jadi harus kalau kita itu kalau mau baca bab ria, bab sum'ah itu detailnya ada di kitab Az-Zawajir Aniktirofil Kabair itu Ibnu Hajar Al-Haytami, bagus sekali. Kalau belum baca kitab itu, saya rasa jangan dulu menilai orang lain itu ria atau sum'ah begitu. Imbalan dari warga, imbalannya adalah warga bersihkan sungai dan sampaikan di mimbar masjid. Anu micen runtah kawalungan doraka. Nah ini bahasa lebih bagus ya. Yang buang sampah ke walungan masjid doraka. Udah Kang Deddy begini, kalau nanti Kang Deddy mau menilai sesuatu ini jelek di mata Tuhan, jangan pakai bahasa haram, itu bahasa syariat, bilang doraka aja. Begitu, kayak kemarin kan kita bikin nih, kita gaungkan makan nasi yang banyak pestisidanya doraka. Udah, kita dari dulu punya bahasa itu, doraka, pamali, itu bahasa Sunda. Ya, itu bukan nggak ada hubungannya ya, itu tidak secara langsung frontal mengatakan ini haram, ini halal, ini sunnah, ini mubah, ini wajib. Enggak, itu nggak bakalan ada stigma. Kang Deddy ini mau membahas, mau mengambil wilayah syariat, nggak bakalan itu. Udah nanti ke depan itu Kang Deddy bilang kata doraka saja kalau mau pakai yang perkara-perkara yang memang belum dibahas atau Kang Deddy belum tahu dalaman syariatnya seperti apa, bilang kata doraka saja, itu lebih baik, lebih bisa diterima begitu. Insya Allah siap, Pak. Betul tidak Pak? Betul. Sip, Bapak Aing, sip. Sip. Sudah ya. Nyair rumah nyair. Sudah ya. Nyair rumah nyair. Berhenti. Oke. Dah, alhamdulillah. Ini saya juga ada gestur yang baik dari Kang Deddy Mulyadi ini. Mau. Ya, Lihat apa nggak ada jarak ya sama warganya itu. Ini orang dilihat di belakang. Nyair mah di walungan, Pak. Mau selfie sama Kang Deddy. Ini orang nyaman aja begitu. Sudah, berarti Luar biasa, bagus lah ya. Nah itulah, jadi jangan sampai ada punya sangkaan saya ini ada apa-apa sama yang bersangkutan itu. Ini karena mau kayak gimana pun ini pemimpin kita ya, dan beliau itu aktif di YouTube ya, beginilah keadaannya begitu. Kalau bagus ya kita nilai bagus, dan mudah-mudahan kita bisa melihat perkara secara objektif. Jangan sampai ada, dan lihat ya, kita berusaha objektif pun kadang-kadang kita tidak objektif. Kita berusaha objektif, kadang-kadang kita tidak objektif. Apalagi kalau dari awal dari hati itu sudah tidak mau melihat perkara secara objektif, itu sudah pasti kesananya ngawur dan ngelantur begitu. Ini yang bisa dibuat untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.